Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih perjalanan Bapak Kepala Dinas PPR Provinsi Papua ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan pejabat gubernur. Tuhan sudah melindungi sehingga boleh tiba kembali. Dan hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang manis, yang indah yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami dapat beribadah secara oikumeni di pusat oikumeni Yohanes ini. Lanjutkan rencana kekal Tuhan, khusus untuk 6 provinsi di Papua ini. Lanjutkan rencana kekal-Mu, karena kami tahu Tuhan sangat sayang Papua. Dan di mata bangsa-bangsa seluruh provinsi di Papua dan Pulau Cendrawasih ini Tuhan tetapkan untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Lanjutkan itu di semua kementerian, kepala dinas yang ada. Tuhan diberi roh takut akan Tuhan itu semua. Kehendak di surga jadi buat kami semua saat ini. Apa yang Tuhan ingin, kami mau kenal, kami mau tahu, dan kami mau melakukan. Terima kasih untuk waktu yang manis ini. Ambil alih, lanjutkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehendaknya di surga jadi buat kami semua di sini hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pemuji Tuhan, para yang bersaksi, sungguh hal yang luar biasa. Terima kasih Pak Mantel Kampung, kalau ingat itu luar biasa. Jadi satu Yosua terjadi sampai hari ini. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Kepala Dinas PPR, Wakil dan semua staf, Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Datang satu tim pelayanan dari Nabi bersama Pak Amos, warga Semirung Depan. Ya, anaknya baru wisuda. Ya, puji Tuhan. Baik, kita belajar. Antara saya dengan Kepala Dinas yang sama cuma Cendrawasih. Baik, Alex, kamu mohon jaga David yang paling kanan yang tetap. Minta saya lalu memberitahu Alex tugas. Puji Tuhan, Provinsi Papua ada pejabat gubernur sekarang. Ya, kita mau belajar. Ini kedua kali saya dapat kesempatan di antara Ibu Bapak yang sangat dikasih, yang ada di kantor dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Betul nggak singkatannya? Lihat, saudara, di antara semua kementerian, maka PUPR ini, kalau saya boleh katakan, satu-satunya kementerian yang tidak bisa bekerja tanpa blueprint untuk bangunan-bangunan, cetak biru, betul, rancangan-rancangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari konsep kerajaan surga tentang gambar biru, cetak biru yang Tuhan ingin kita kenal, kita miliki. Saya beri contoh dulu tentang ibu kota Nusantara. Bersyukur kepada Tuhan, walaupun ibu kota Indonesia itu sejak tahun 50-an awal sudah dirancang oleh presiden pertama kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno. Itu tahun 50-an, beliau sudah mikir gak bisa ada di Jakarta. Nah, saya tidak tahu bagaimana putusan waktu itu, karena saya juga belum lahir awal tahun 20-an. Presiden kita memilih Palangkaraya. Nah, ternyata dalam buku-buku yang saya baca, antara Merauke sampai ke Sabang, ya, sepanjang ini kepulauan Nusantara ini yang menjadi NKRI, itu titik tengahnya secara geografis
itu Palangkaraya. Ada yang pernah ke Palangkaraya di sini? Satu lagi. Saya pertama kali ke Palangkaraya, saya itu kaget. Saya pikir saya di Eropa atau di Indonesia. Karena Presiden Soekarno merancang kota Palangkaraya itu sangat luar biasa. Saya beri gambaran saja. Palangkaraya itu diatur simetris dan maupun jalannya itu betul-betul presisi sekali. Jalan utama di kota ini cukup lebar, ada 2 jalur kiri kanan. Bayangkan tahun 50-an, mungkin waktu itu mobil belum ada di sana. Tapi Presiden sudah merancang untuk 4 jalur. Nah, 3 jalur itu untuk mobil kendaraan cepat, lalu ada dipotong, dipisahkan dengan taman. Lalu yang paling luar dari jalan itu untuk sepeda dan jalan kaki. Lalu bisa bayar. Lalu bundaran-bundarannya itu ya, waktu itu belum mikir soal lalu lintas. Dibuat taman-taman yang indah. Kalau dilihat dari udara, cantik sekali. Tahun 50-an. Nah, eksekusinya baru Presiden Jokowi. Ini yang saya mau jadikan gambar. Mungkin nggak sebuah kota dibangun tanpa rangka, tanpa rancangan, tanpa cetak biru. Rumah juga tidak mungkin. Ibu bapak saudara-saudara, biarlah siang ini kita yang di Papua dan ikuti, ada dari Australia, dari Amerika, ikuti juga untuk pihak online, supaya kita semua tahu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang setiap kali kita ibadah wajib kita ucapkan. Doa apa? Doa Bapa. Ternyata doa Bapa kami itu kerangka dahsyat. Inti dari doa Bapa kami di kalimat ini, supaya bumi jadi seperti surga. Presiden Jokowi membangun Nusantara, akhirnya jadi sebuah nama. Dan memang Nusantara itu nama yang keren, sudah eksis ratusan tahun yang lalu. Dan bangsa-bangsa dulu kenal Indonesia dengan nama Nusantara. Nah, konsep tunggal yang dimiliki oleh Presiden kita sekarang untuk membangun Nusantara adalah kota hijau, smart city, kota yang akan sangat minim asap dari pembuangan bahan bakar minyak. Kota itu dibuat cantik, pohon-pohonannya, sungainya dipertahankan sedemikian rupa, sehingga semua orang yang akan mengunjungi Nusantara nanti, mereka akan berdecak kagum. Ini kota yang luar biasa. Bahkan kepala-kepala negara yang pernah tahu soal ini, apalagi sekarang mereka masih ada cukup banyak kepala negara karena pertemuan ASEAN di Jakarta, maka mereka mengatakan Nusantara akan menjadi satu-satunya kota di dunia yang begitu bersih udaranya, begitu bersih lingkungannya, dan begitu hebat teknologi informasi. Nah, ibu bapak saudara-saudara, Kementerian PUPR harus berpatokan pada doa Bapak supaya Papua jadi seperti surga. Katakan, karena cuma ada satu di antara dua. Kalau tidak jadi seperti surga, pasti jadi maaf. Kalau kita lihat Papua sekarang, lebih banyak ke arah seperti surga, maaf, atau ke arah seperti neraka.
seperti itu. Selama anak-anak iPhone belum habis di tanah, selama IPH masih merajalela, selama TBC malaria masih tinggi, selama angka perceraian di keluarga Kristen masih ada, maka doa Bapak kami belum terjadi. Betul? Maaf saya ngomong sesuatu, saya program sekali. Jadi Bapak ketemu papanya dia bilang, ya jadi pernah di penjina. Kenapa saya sebut? Di antara semua provinsi di Indonesia, periksa hanya statistik di kesehatan, maka usia penduduk Indonesia yang terendah, usia kematian yang terendah sampai hari ini masih angka kematian bayi lahir provinsi kita ini masih yang tertinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Kalau angka kelahiran bayi yang meninggal itu lebih besar daripada yang selamat, kalau usia penduduk kita di tanah Papua ini terendah di antara provinsi lain, jawab pertanyaan saya, kita sudah sejahtera pun? Ini yang menyebabkan karena kita gagal membuat gereja, membuat Papua menjadi seperti surga. Hari ini kita akan meyakinkan diri kita bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak sekedar kita ucapkan di liturgi ibadah kita, tetapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus harus jadi kerangka, harus jadi cetak biru, harus jadi tujuan. Kalau kita ingin membangun Papua, tidak boleh keluar dari kerangka doa Bapa kami, karena itu konsep surga yang luar biasa. Sebelum saya mulai dari depan, saya mulai dari permintaan, setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kalimat apa lain? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukup. Saudara, Bapa di surga selalu berharap nggak ada orang lapar di kerajaan surga. Semua orang tahu di dunia Papua ini pulau yang gak cuma subur tapi kaya, betul. Tapi mengapa kita tinggal di pulau yang kaya dan subur ini masih ada yang lapar? Berarti ada yang salah dalam pengelolaan. Nah, kerangka ini yang kita harus miliki, lalu kita kerjakan bersama. Mengapa Tuhan Yesus gak minta buatkan aku gedung gereja yang megah, buatkan aku sekolah teologi yang hebat? Mengapa yang diajarkan berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini? Kita kan lihat fakta. Kenapa harus setiap hari ada yang menemukan kebenaran ini? Kenapa tak begini? Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya untuk setahun yang akan datang. Kan enak, langsung selesai setahun. Dan kita depan baru doa. Jawabannya ada dua. Satu, Tuhan tak ingin kita makan makanan yang kemarin,
harus sedang ya. Setelah awal-awal tahun pertama saya tinggal di Papua, maaf ya bagi yang nggak di Papua jangan sih. Saya itu susah makan ikan laut di luar Papua, hampir di Jakarta. Sebab ikan di Jawa matinya lebih lama dari hidupnya. Ngerti nggak maksudnya? Kan esnya. Ada yang bilang sombong betul kamu sudah pindah ke Papua. Bukan sombong, rasanya beda. Betul tidak? Sudah matinya lebih lama, mahal ikan di sana. Nah itu contoh. Bapa di surga tidak pernah memberikan makanan yang pas yang kemarin, selalu hari ini yang sedang. Arti kedua, mengapa harus hari ini? Sebab apa yang baik itu ingin ketemu kita tiap hari. Amin. Keren ya? Maka ayo kita perhatikan secukupnya. Apa kata lain secukupnya? Coba jawab. Apa kata lain secukupnya? Tidak berlebihan. Terima kasih Pak Sekretaris. Apalagi di belakang ada suara. Tidak kekurangan. Apa itu? Ya, tidak apa mengucapkan. Bukan seadanya, beda kalau seadanya. Baik, seadanya itu artinya negatif loh. Cukup, pas, tidak terbuang. Terima kasih Pak Stirabagus. Tidak terbuang. Nah, Ketua Yayasan kami di Nabire namanya Pendeta Yayasan itu, dia pernah menemukan rahasia ini. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Mengapa kita minta secukupnya, tetapi Tuhan beri lebih? Betul atau tidak? Begini kata Pak Pendeta itu, sebab Tuhan mau titip berkat untuk tetangga-tetangga kita yang belum kenal apa yang sebaik apa. Amin. Jadi kita diberi lebih supaya kita bagi. Wah, saya dapat hal yang luar biasa. Nah, kalau ada yang nggak percaya, masuk dapat lebih, jangan marah saya sama Allah. Buktinya kenapa kita bunder-bunder? Karena lebih bukan. Oke. Nah, Ibu Bapak Saudara, dalam kerangka supaya Papua jadi seperti Sud, berarti kita tidak boleh simpan makanan hari ini buat besok. Jadi lemari gas kita hanya boleh simpan air, buah dan sayur. Makanan harus habis hari ini. Artinya kalau kita diberi lebih, panggil tetangga-tetangga, anak-anak yang lain untuk ikut makan. Berarti mengamalkan Amin. Nah, saya menemukan kalau sampai kita anak-anak Bapa di surga dapat berkat yang mintanya secukupnya, tapi diberi lebih dan lebihnya kita simpan, dosa kita 4 kali lipat. Ngeri nggak dosanya 4 kali lipat? Dosa 1 lipat aja sudah masuk neraka. Kalau 4 kali lipat nerakanya sebelah mana? Ketika ilustrasi ini, kenapa dosa itu? Saya tahu. Berarti malam ini ada orang-orang lapar di sekitar kita, tidur sambil lapar. Karena jatah mereka kita simpan di kulkas. Betul atau salah? Belum saya tanya betul atau salah? Salah. Dosa kedua, berarti besok mama-mama yang jual sayur kalau nanti tidak laku, karena kita tidak belajar. Iya atau tidak? Karena kita simpan itu. Dosa yang ketiga,
semua masakan yang dimasak ulang itu tidak sehat. Jawab betul atau tidak? Ya ngapain makan nggak sehat? Kok di Papua banyak yang suka-suka begitu. Dosa keempat, yaitu perintahnya kita makan. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya, tapi kita simpan habis. Masih ingat peristiwa perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan? Ada warga-warga Israel malas, nggak mau bangun pagi besok, mereka simpan mana untuk besok, mananya jadi apa? Busuk. Dan ini konsep kerangka doa Bapak kami itu luar biasa. Jadi ibu-ibu khususnya nanti mulai jam 4 jam 5 sore, tanya yang di rumah sudah makan semua atau belum. Kalau semua sudah makan masih sisa, ya ayo panggil yang lain. Kalau orang nggak ada yang mau, bagi. Betul kan? Kasih tetangga yang pelihara sapi pendek. Yang istilahnya saya harus sapi pendek. Kasih, mereka perlu juga makanan sisa kita. Betul? Luar biasa. Mei 98 saya mendapat pewahyuan yang ngeri. Pewahyuan kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius 4 ayat 2 dan 3. Kita lihat ayat Matius 4 ayat 2 dan 3. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang saya serentak bacanya. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari malam, maka akhirnya laparlah Yesus 40. Jadi Tuhan Yesus pernah lapar dan bisa lapar. Mengapa? Karena dia ingin merasakan penderitaan kita yang dia kasih itu. Amin. Nah ini masalah. Begitu Tuhan Yesus lapar, ayat 3 yang datang setan itu. Ini pewahyuan yang membuat saya berubah dalam pelayanan. Saudara, ternyata setan itu selalu eksis, selalu nyata kalau ada orang lapar. Ngeri. Sekarang bayang, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang kalau kita yang lapar, setan yang gak kayak apa. Ngerti ilustrasinya? Maka itu kerangka untuk membuat bumi jadi seperti surga. Jangan ada orang lapar di sekitar. Ternyata kalau ada orang lapar, pasti ada setan. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengajar kita doa di Lukas 11? Itu doa yang ditulis juga oleh Matius pasal 6, tapi versinya beda. Jadi Lukas menulis di Lukas 11 itu doa Bapa kami, Matius menulis doa Bapa kami di Matius 6. Nah kita lihat dulu Lukas 11 mulai ayat 2. Lukas 11 mulai ayat 2. Dan ayo kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, kuduskanlah. Nah, stop sampai di sini. Jadi doa Bapa kami tidak hanya tertulis di Injil Matius, tapi di Injil Lukas. Tapi ada yang unik yang tulisan Lukas. Lukas ini seorang dokter. Maka itu dalam rincian penderitaan Tuhan Yesus yang kita peringati setiap hari Jumat Agung, di Injil Lukas
Satu-satunya Injil yang menuliskan Tuhan Yesus Kamis malam berdoa di Getsemani, keringatnya bercampur darah. Mengapa Matius, Markus, Yohanes tidak menulis itu? Karena mereka bukan dokter. Lukas yang menulis waktu Elizabeth mengandung usia 6 bulan, datanglah Maria yang sudah ada benih Roh Kudus. Kenapa angkanya mengandung 6 bulan? Karena dia itu Lukas satu-satunya penulis yang sempat merekam satu-satunya peristiwa sejak Yesus lahir sampai dia melayani. Itu gak ada tulisan yang lain. 30 tahun kan dia melayani malah umur 30 kan. Nah, satu-satunya peristiwa yang tertulis hanya Lukas, dan ditulis jelas di Lukas 2, Yesus ketika berumur 12 tahun. Kenapa angka ini ada? Dan angka ini berlaku sampai hari ini. Angka 12 itu angka usia peralihan, masuk dari anak-anak ke remaja. Nah, saudara, di Lukas pasal 2 itu kita akan menemukan ternyata setiap anak waktu usia belasan tahun pasti akan punya masalah dengan orang tuanya, dan itu terjadi sampai hari ini. Karena majelis gereja sebutkan ketika sekolah minggu penuh, anak-anak rajin sekolah minggu, saya tanya berapa persen yang ikut remaja? Sedikit. Betul, kemana anak-anak? Ternyata usia belasan itu usia puber, usia akhir balik menuju dewasa, dan ini ada masalah. Dan Lukas tulisnya itu. Begitu pula jam 12 Yesus disalib, jam 3 dia menyerahkannya mati. Kenapa angka ini ada? Karena Lukas itu dokter, jadi harus tahu umur, usia. Karena untuk seorang dokter mendiagnosa penyakit dan memberi obat harus tahu usia pasien. Nah, itu cara kita melihat perbedaan 4 penulis Injil. Nah, di Lukas 11 ketika dia berdoa Bapa Kami, ada perubahan yang tidak ditulis oleh penulis yang lain. Coba lihat ayat 5. Apa kata Yesus? Ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, tidak seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Saya pernah membaca ayat ini, saya itu mikir, 3 itu ganjil atau enggak? Kenapa enggak 5 atau 8 atau 10? Dan pinjamkan, bukan berikan kepada. Saudara, ini rahasia yang Lukas. Manusia terdiri dari berapa bagian? 3. Apa saja? Tubuh, jiwa dan roh, jiwa dan roh. Ini doa Bapa Kami yang direkam oleh Lukas. Ternyata berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Itulah 3 roti. Roti pertama untuk spiritual kita, rohani kita. Maka itu kita ada ibadah, ada doa. Roti yang kedua untuk jiwa kita, mental kita. Maka itu kenapa ada pendidikan. Roti yang ketiga untuk fisik, untuk tubuh kita. Lengkap sekali tulisan Lukas ini. Jadi setan tahu lapar itu tidak hanya lapar fisik perut. Ada orang lapar cinta kasih, ada. Nah, seharusnya
kita gereja menyediakan. Maaf ya, saya harus ngomong. Ketika setan tahu ada anak-anak, ada orang dewasa haus dicintai, haus disayangi, tetapi tidak dapat dari orang yang berhak memberikan kasih sayang pada orang itu, kalau datang, maka setan datang dengan seks bebas. Bagaimana fitnah tinggi di Papua? Karena setan selalu menyelewengkan. Kasih itu gak ada urusan dengan seks. Maka itu dalam istilah bahasa Yunani, kata kasih itu ada 4 kata yang dipakai. Yang paling tinggi dan kudus atau agape, itu kasih Tuhan kepada manusia. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun kamu jahat, walaupun kamu kejam, aku tetap mengasihi. Ini apa? Lalu turun menjadi kasih filio. Itu kasih persaudaraan dalam keluarga, hubungan kakak adik, hubungan orang tua dengan anak, kasih filio. Nah, baru yang terakhir ada kata eros. Itu yang dimiliki oleh suami istri. Karena di dalam eros itu ada unsur seks. Tapi agape tidak. Nah, kalau saudara dan saya menemukan orang yang lapar kasih sayang, maka kita datang dengan roh yang kedua, yaitu kasih dari surga. Kalau ada orang lapar secara spiritual, secara rohani, kita datang dengan roh yang ketiga. Kata di Lukas itu. Nah, jadi kata lapar yang membuat setan bisa datang dan menggoda, itu kan cuma lapar secara fisik. Ingat moral. Pendidikan itu penting. Pertama kali bulan Juni yang lalu waktu saya di sini, ada anak-anak TK itu nyanyi. Kenapa mereka tak nyanyi? Nah, saya dengar cerita karena waktu selesai saya ada di ruangan Pak Kepala. Nah, ternyata TK di kantor saudara sudah berapa tahun? Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Didirikan tahun berapa? Berapa? Oh, 80-an. Bayangkan. Tapi baru setahun belakangan ini TK itu dapat perhatian khusus. Karena itu kepala dinas yang mulai memikirkan keadaan anak-anak. Saudara, ingat sejarah yang membuat anak Papua maju karena pendeta Kenya dari Belanda membuat sekolah guru pertama di Wasiwa. Masih ingat? Dan sejak itu gereja datang membuka sekolah berpola asrama, dan hampir 100% lulusan asrama-asrama sekolah yang didirikan tahun-tahun itu menghasilkan orang-orang Papua yang luar biasa. Tapi saya ketika zaman Menteri Pak Edi Supramino ada masalah antara Indonesia dengan Belanda, saya nggak akan lupa Menteri Prof itu, maka bangunan dididik putus. Dan sejak itu sekolah-sekolah kita di tanah Papua kesulitan dia. Tapi puji Tuhan, banyak lagi LSM-LSM lain yang bangkit. Nah, itu contohnya roti kedua untuk mental. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, doa Bapak kami mulai hari ini saya minta dalam nama Tuhan Yesus dan atas nama Tuhan Yesus, jangan cuma diucapkan kalau kita ibadah, tapi praktekkan.
dengan konsep doa Bapa. Jangan ada orang lapar lagi di Papua. Maka alkohol akan hilang, judi akan hilang, narkoba hilang, free sex percabulan perjinan hilang. Awal-awal saya tiba di Papua tahun 90, saya menginjakkan kaki saya pertama kali di Jayapura itu April 90. 11 bulan sampai sampai Maret 91 saya nggak korban keliling. Waktu itu Papua baru 9 kabupaten. Saudara masih ingat? Untuk apa saya keliling? Saya ingin mencari data. Apa yang menyebabkan Papua ini tertinggal seperti ini? Padahal tanah yang subur. Saudara, maaf, dalam perjalanan saya keliling 9 kabupaten tahun 90-an awal, saya menemukan sedih sekali. Banyak anak yang pakai mamanya atau nenek. Saya pertama nggak ngerti, juga kenapa harus pakai om neneknya atau om mamanya. Maaf, sudah saya cerita. Ternyata nggak ada bapaknya ini. Waktu berjalan terus, walaupun tidak banyak, tapi itu ada. Satu mama, 3 anak. Maaf, ternyata kita bapak yang berbeda. Belum lagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Berapa banyak istri-istri menteri. Tahun 97 saya akan lupa, sejarah ngeri di Manokwari. Siang bolong jam 1 terjadi pembunuhan di sebuah rumah di daerah Wosi. Saya pas di situ, gempar Manokwari. Ada ibu hamil 5 bulan diinjak-injak suaminya sampai anak itu keluar. Maka ibu dan bayi itu meninggal. Ketika tetangga menangkap si suami, ternyata suami sedang mabuk. Dan dalam interogasi itu bilang, aku lihat Nabi dalam rumah. Iya. Maaf. Selama kita masih mendengar ada anak-anak lahir nggak pakai papanya, tapi gereja masih ganggu. Selama kita masih mendengar anak-anak iPhone, selama kita masih mendengar miras minuman keras mendominasi daerah, sadar gereja dan pemerintah. Selama kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi, istri jadi seperti sawi ini. Maaf kalau tidak setuju, tapi saya harus ngomong. Ini karena doa Bapa kami belum terjadi. Kita hanya mengucapkan secara ritual kalau kita. Buktinya masih banyak orang lapar di sekitar kita. Lagi sekali, laparnya harus diisi dengan 3 jenis roti. Roti untuk spiritualnya, itu ibadah-ibadah. Roti untuk mentalnya, jiwanya, itu pendidikan dengan segala macam bentuk. Roti untuk fisiknya, itu pola makannya. Maka kalau kerangka ini kita gunakan, yakin Papua akan jadi seperti surga. Amin. Amin. Setelah itu doa dalam berikan kepada kami, dan ampunilah kami. Ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni orang bersalah kepada. Ini kerangka yang luar biasa.
Coba renungkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Apa yang terjadi dalam kehidupan tetangga? Apa yang terjadi dalam kehidupan di komunitas sosial masyarakat? Apa yang terjadi di kehidupan dalam gereja, di dalam kantor-kantor pemerintah, di perusahaan-perusahaan? Kalau tidak ada orang bermusuhan, ayo jadi apa? Coba jawab. Kalau semua kita mempraktekkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Perdamaian. Perdamaian. Kembali kepada bumi jadi seperti surga. Karena jangan lupa, ini yang Tuhan tahu. Jadi pusat dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan di doanya, tetapi itu kerangka pembangunan supaya bumi jadi seperti surga. Seharusnya kalau tiap minggu, tiap ibadah kita mengucapkan doa itu, seharusnya kita masih boleh punya musuh kan? Tidak. Apa jawab? Seharusnya tidak boleh punya musuh. Prakteknya hati-hati. Mungkin saya berkata, Pak Ketua, Pak Kepala, saya itu nggak punya musuh. Cuma ada 4 orang saya malas ketemu. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Berarti belum berdamai. Sayangkan kalau ini terjadi. Maka itu gereja harus merubah berdoa Bapa kami dan cuma disebut, diucapkan di halaman, tapi harus dipraktek, dikerjakan secara nyata. Amin. Saya mundur lagi. Jadi kalau kita ingin mengusir setan dari tanah Papua, nggak usah buat perda-perda, nggak usah terlalu banyak perda. Yang buat juga melanggar sendiri masalah. Betul atau salah? Ya sudah. Lalu bagaimana supaya setan jadi pengangguran di Papua? Keren nggak kalau setan nganggur? Kalau setan nganggur di Papua, maka mereka bosan tinggal di Papua, mereka pasti pulang kampung. Siapa tahu di mana kampungnya setan? Ya di neraka. Dan nyata untuk membuat setan pulang kampung jadi pengangguran Papua aman, Papua damai, cukup jangan ada orang lapar. Kalau di Papua orang bisa kenyang dengan 3 roti ini, jangan percaya polisi jadi pengangguran, tetap digaji jalanan. Kantor polisi jadi kafe dan rumah makan. Betul, gedung-gedung pengadilan menjadi mall, penjara jadi hotel. Udah, saya aja ngomong begini. Betul, karena nggak ada setan lagi. Itu kalau doa Bapa kami kita wujudnya nyatakan. Berdamai dengan semua, hasilnya luar biasa. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan cari. Nah sekarang baru saya mulai dari kata pertama, kalimat pertama. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Saudara, itu luar biasa. Berarti semua manusia di dunia ini memang satu keluarga, bapaknya sama. Nah cuma saya pakai istilah yang mamanya yang terlalu banyak. Ada mama kami, mama Katolik, mama Baptis, mama Pentekosta, mama Kiki, ya, mama Didi. Ngerti maksud saya? Maka itu kita tak pecah-pecah. Padahal bapak kita satu, Bapa kami yang di surga. Ayo kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 17 ayat 26 untuk membuktikan doa Bapa kami itu memang luar biasa. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ayo. Kisah Rasul 17 ayat 26.
Serentaknya 1, 2, 3. Dari satu orang saja, Dia menjadikan semua bangsa dan umat manusia menjadi seluruh bumi. Dan Dia telah menentukan musim-musim bagi mereka, batas-batas kediaman bagi mereka. Jumlah penduduk dunia sekarang sudah 8 miliar lebih. Jadi 8 juta kalau mau dipakai kata. Dan sekian miliar yang masih hidup dan yang sudah mati sejak zaman Adam pada kami. Ternyata kita semua berasal dari satu orang. Saudara, maka itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, itu untuk menunjukkan, meyakinkan bahwa kita manusia dengan ribuan bahasa dan ribuan budaya dan begitu banyak warna kulit, bentuk rambut dan tempat kediaman, batas-batas. Ternyata Bapaknya cuma satu. Amin. Jadi ini saudara bukan? Saudara. Bersaudara, maka itu catat. Selama di Papua masih ada istilah orang pantai, orang gunung. Berarti gereja Bapa menyadarkan konsep. Tolong catat dan ingat. Satu-satunya hak yang tidak pernah Tuhan beri kepada manusia, satu saja. Yang lain silakan pilih, tentukan, tapi satu. Ketika kita mau lahir, Tuhan kita menanyakan. Misalnya ini Pak Amos Medan, Pak Lai. Amos, kamu aku lahirkan ke dunia. Ditanya, kamu pilih jadi bangsa apa? Betul atau tidak? Maka kalau saudara dan saya bisa jadi orang ini, suku itu, suku ini, siapa yang menetapkan? Tuhan. Dan kita tidak punya hak untuk ini. Maka itu gereja di Amerika rusak ketika ada masa hitam dan masa pahit, yaitu masa perbudakan. Masih ingat sejarah? Dan saudara harus ingat, jahatnya setan merusak gereja 100%. Semua prosesnya perbudakan di Amerika itu terjadinya di dalam gereja. Dan tiap kali pendeta kulit putih khotbah itu menekankan orang kulit hitam bukan manusia, orang. Maka itu sampai hari ini perang mereka tidak selesai di Amerika. Bayangkan, itu pendeta yang sekolah teologi bisa khotbah sekejap ini. Sampai dibawa ke Afrika Selatan. Presiden terakhir orang kulit putih, Presiden de Klerk, itu keturunan Belanda. Masih pakai politik apartheid itu. Itu orang Kristen yang melakukan. Kenapa mereka gak lihat doa Bapa kami ini? Apa kami Yesus? Maka itu tolong jangan. Kalau ada rasialis, itu kebencian Tuhan yang paling benci. Karena dia tidak pernah memberi hak kepada kita. Maka kita mau lahir untuk pilih jadi bangsa. Ingat doa Bapa. Walaupun kita beda-beda, Bapa kita tetap sama. Ibrani 2:11. Ayo, Ibrani 2:11. Jadi dengan kehadiran Tuhan siang ini di antara kita, apalagi kalau ada Bapak Ibu Pendeta majelis gereja, sampaikan ke jemaat kita masing-masing bahwa doa Bapa kami itu tidak sekedar kita ulang-ulang kalau ibadah, tapi ini kerangka untuk membuat bumi jadi seperti surga. Katakan enggak usah pakai teologi ini, teologi itu, doktrin itu enggak. Udah pakai aja doa.
Baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Iya, sebab ia yang toh. Siapa ia yang memutuskan? Tuhan Yesus. Dan mereka yang diputuskan. Siapa mereka yang diputuskan itu? Manusia. Terus ada kalimat apa? Mereka semua. Siapa mereka di sini? Tuhan Yesus dan umat manusia. Berasal dari satu. Satunya huruf besar, satu huruf kecil. Besar. Jadi siapa? Bapa. Ini memang luar biasa. Jadi antara Tuhan Yesus dan semua umat manusia ternyata berasal dari satu Bapa. Ini luar biasa. Saya lupa tahun berapa, tapi kok awal berapa? Saudara akan kaget kalau saya bukakan. Dari Injil Matius sampai Kisah Rasul. Baca baik-baik. Tuhan Yesus disebut anak tunggal Allah. Tapi mulai kitab Roma sampai kitab Wahyu, sebutannya beda. Yesus anak sulung. Ayo kita cari perbedaan. Mengapa Matius sampai Kisah Rasul disebut anak tunggal, tapi setelah Roma sampai Wahyu anak sulung? Cepat, kenapa? Yang bawa makanan saudara apa? Ayo, kenapa anak sulung, anak tunggal dan anak sulung? Bedanya apa? Kalau anak tunggal bagaimana? Cuma satu. Kenapa sampai Kisah Rasul tetap anak tunggal? Sebab gereja belum lahir. Begitu gereja lahir, Yesus disebut anak sulung. Kenapa? Sekarang kita baca di 11 itu. Kalau anak sulung, anak pertama dan punya adik. Nah ini anak. Siapa adik-adiknya Tuhan Yesus? Kita yang semua manusia yang akan Dia putus. Nanti kita satu saudara bukan? Satu saudara. Jelas. Itu Bapa kami yang di surga. Itu luar biasa. Kita bukan orang lain, kita bersaudara. Itu tadi masyarakat istilah saya, mamanya membayangkan. Boleh saya katakan kalimat ini? Kebanyakan sinode gereja sehingga kita terpecah. Padahal bapaknya cuma ada ilustrasi yang ditulis, saya nggak tahu siapa yang nulis. Ilustrasi bagus. Pada suatu siang ada keluarga Kristen lagi makan. Ketika mereka lagi makan di meja makan, duduk rame-rame suami istri anak-anak, ada maaf pengemis minta maaf. Ya, anak keluarga Kristen masih diberi. Lalu si bapak Kristen ini menyuruh pengemis itu masuk lewat pintu belakang, duduk di lantai dapur. Tunggu ya, saya ambil makan. Ini pengemis lihat di dalam. Kalau piring ya bapak ini, kalau isi piringnya dengan makanan dari meja. Terus duduk di lantai juga. Karena Kristen, dia bilang ikuti doa saya ya. Baik, yang mau aja karena dia lapar, doa ya doa. Bapak kami yang di surga. Tapi pengemis ini bilang bapakmu yang di surga. Si orang Kristen bingung. Mungkin dia mikir aku salah ngomong atau aku kurang kencang suara. Ulang ya, Bapa kami di dalam surga. Tetap jawabnya Bapakmu di dalam surga. Dia nanti itu. Dia tanya pada orang, tapi kamu dengar apa? Bapak kami di dalam surga. Lalu kamu ngomong apa? Bapakmu di dalam surga. Kenapa? Ini ilustrasi. Kalau aku menyebut Bapa kami dalam surga, berarti kita ini kata berarti. Kalau kata berarti, masa keluargamu makan di meja dalam, aku makan di lantai. Dapat kan ilustrasi?
Maka itu saudara, saya hidup sebagai hamba Tuhan, memakai doktrin tunggal Bapa kami yang di surga. Itu artinya luar biasa. Maaf, saya harus ngomong. Selama gereja, maaf, gembalanya, pendetanya orang Batak, ya saya cuma Batak. Selama pendetanya orang Toraja, jemaatnya Toraja. Betul. Kalau cuma pendetanya orang Minasa, jemaatnya Manado. Itu kesediaan Tuhan. Berarti gereja masih kasih. Jadi saya ngomong ini, ini harus dirubah. Kita ini bersaudara. Bapak kita cuma satu, jangan besok. Ayo hari ini kita semua berdoa. Dikuduskanlah namamu, bukan dikuduskan nama sinode kita. Jangan masing-masing sinode kita merasa paling benar, paling sombong. Kamu yang tahun 80-an saya naik bis siang dari Surabaya menuju ke Ungaran di Jawa. Sampai di Solo, sebelah saya turun, lalu naik seorang bapak. Ternyata dia ustaz. Begitu saya kenalkan, jam siang saya belum tahu dia ustaz. Saya pendeta Daniel. Begitu dengan kata pendeta, duduk dan saya bisa kaget. Saya mau dimakan. Sudah lama sini saya pendeta. Terus nyebut saya ustaz. Saya berkaget dengan Allah. Dia cerita dulu tentang bedanya Kristen Muslim. Apa yang dia katakan benar. Nah dia mau turun Semarang. Ternyata perjalanan macet sampai di kota Salatiga, sholat asar bunyi aja. Apa pendeta saya harus turun ini karena waktunya sholat. Nah, loh, saya bilang, tapi kan Bapak sudah bayar kan saya lihat tadi. Kartis 3 jam di Semarang Bapak. Sebelum turun dia ngomong gini, maaf ya Pak Pendeta, saya cuma ngomong dengan ini loh bedanya kami dengan Kristen. Saya orangnya, tapi kalau jam sholat, saya nggak akan cari masjidnya. Pokoknya di masjid saya masuk. Kalau Bapak ada, Bapak orang panjang kota, oh ibadah di jalan Katolik. Dalam hati orang ajar betul dia ngomong. Tapi betul nggak dia ngomong betul? Karena saya belum sempat sadar, masih bengong, Yesus ngomong. Nah sejak hari itu, saya tuh mikir betul juga. Kita ini Bapak satu, kita pecah-pecah karena doktrin menyedihkan. Dikuduskanlah namamu, bukan nama pendeta kita, bukan nama ketua sinode kita, bukan nama bishop kita, uskup kita, bukan. Namamu dikudus. Terus dia adalah kerajaan, bukan kerajaan sinode kita. Bukan kerajaan di Roma, di Yerusalem, kerajaan di Jakarta, kerajaan di Doyo, bukan. Kerajaanmu. Selama kita belum menguduskan namanya dan kita masih sibuk dengan nama gereja kita masing-masing, kita katakan doa Bapa kami gak punya arti, gak punya kesaktian, gak punya kekuatan. Saya harap semua kita mulai menyadari kerajaannya harus datang. Setuju? Ya harus karena Yesus yang ajar mau apa? Jadilah. Kenapa kita rajin bertengkar? Yang kan bukan kehendakku, ribut sendiri. Betul tidak? Kalau semua kita menggunakan kehendakmu, Tuhan yang Tuhan Yesus kita doanya begitu, bukan kehendaknya jadi tapi kehendak. Nah ini loh kita harus berikan buat bumi jadi surga. Saudara setuju? Kalau itu apa-apa kan menjadi kerangka yang besar kita bangunan proyek surgawi ini ada.
dengan konsep doa Bapak. Betul-betul nggak begini seperti itu. Lalu berapa kalimat yang terakhir, dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama. Jadi mulai hari ini di Kementerian PUPR Provinsi Papua, biar kita tularkan ke banyak tempat. Mesin di rumah, ayo kita buat. Tujuh, ya harus ada yang permintaan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan Bapak Yesus dulu.